Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Raffi Indrawan dengan NPM 2011060346 dari Program Studi Pendidikan Biologi kelas B Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai prinsip genetika populasi guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah evolusi yang diampu oleh Ibu Aryani Dwi Kusumawardani MPD. Baiklah, adapun topik yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini yakni pertama definisi genetika populasi, kemudian yang kedua sejarah perkembangan genetika populasi, kemudian yang ketiga derivasi, kemudian yang keempat penyimpangan equilibrium Hardy-Weinberg, kemudian yang kelima pautan seks. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yakni mengenai genetika populasi. Apakah itu genetika populasi? Genetika populasi adalah suatu ilmu yang mempelajari komposisi dan variasi genetik individu-individu dalam suatu populasi, serta faktor-faktor yang dapat mengubah komposisi genetik tersebut. Genetika populasi tidak dapat dipisahkan dengan teori evolusi yang dicetuskan oleh Charles Darwin, yang secara garis besar terdiri dari 3 prinsip, yaitu prinsip variasi, prinsip hereditas, dan prinsip seleksi. Prinsip variasi berarti bahwa individu-individu dalam suatu populasi akan memiliki variasi morfologi, fisiologi, dan perilaku. Adapun prinsip hereditas berarti bahwa setiap individu dalam suatu populasi memiliki kesempatan yang sama untuk menghasilkan keturunan, dan prinsip seleksi yang berarti bahwa beberapa individu dalam suatu populasi lebih mampu beradaptasi, bertahan hidup, dan bereproduksi bila dibandingkan dengan individu-individu lainnya. Kemudian penjelasan berikutnya terkait sejarah perkembangan genetika populasi. Pada awal perkembangannya, genetika populasi lebih menekankan pada teori dan perkembangan model-model matematika untuk menggambarkan struktur genetik suatu populasi. Selanjutnya, ketika era komputer mulai berkembang, para ahli genetika populasi mulai membuat program-program simulasi suatu populasi pada eksperimen yang dilakukan. Pada saat Mendel melakukan penelitian menggunakan kacang kapri dan kemudian dicetuskannya hukum Mendel I dan hukum Mendel II, beliau masih belum menggunakan istilah gen. Akan tetapi, penelitian-penelitian yang dilakukan oleh Mendel lebih menitik beratkan pada penyebaran genotip-genotip dan variasi genetik individu-individu yang dihasilkan dari perkawinan tunggal. Berdasarkan dilakukannya penelitian oleh Mendel, kemudian Godfrey Hardy melakukan beberapa penelitian yang menggambarkan hubungan antara penyebaran genotip-genotip dengan variasi fenotip individu-individu pada suatu populasi. Hasil penelitiannya kemudian dipublikasikan oleh Wilhelm Weinberg dan selanjutnya menjadi dasar dalam merumuskan prinsip-prinsip dasar genetika populasi. Kemudian materi selanjutnya yakni derivasi. Di dalam penjelasan derivasi ini terdapat 4 pembagian, yakni pertama evolusi konvergen, kemudian yang kedua evolusi divergen, dan kemudian mikroevolusi dan juga makroevolusi. Baiklah, penjelasan yang pertama yakni terkait evolusi konvergen. Evolusi konvergen berarti pengembangan struktur serupa di dalam spesies yang berbeda yang hidup di lingkungan yang sama. Misalnya, sayap adalah adaptasi untuk terbang. Sayap dapat ditemukan pada hewan kelelawar dan juga serangga. Sayap kelelawar dan sayap serangga berevolusi dari struktur asli yang sama sekali berbeda. Kemudian yang kedua, evolusi divergen. Evolusi divergen disebut sebagai proses pengembangan 2 atau lebih spesies dari nenek moyang yang sama. Percabangan dimulai dengan pembiakan selektif dari sifat-sifat yang dipilih secara alami atau buatan yang terjadi seiring waktu. Yang selanjutnya, persamaan dan perbedaan evolusi konvergen dan divergen. Adapun persamaan dari evolusi konvergen dan divergen yaitu sama-sama berkontribusi pada perkembangan organisme sekarang dari organisme masa lalu. Evolusi konvergen dan divergen menghasilkan variasi, membantu spesies untuk melakukan niche mereka di lingkungan. Adapun perbedaan dari kedua evolusi tersebut yakni
Evolusi konvergen adalah suatu proses di mana spesies yang jauh berhubungan mengembangkan struktur yang sama sebagai adaptasi terhadap lingkungan. Sedangkan evolusi divergen adalah proses di mana spesies yang kawin campur menyimpang menjadi dua atau lebih spesies turunan. Kemudian yang ketiga yakni mikroevolusi. Mikroevolusi disebut sebagai perubahan evolusioner yang terjadi pada atau di bawah tingkat spesies. Dari perspektif genetika populasi, mikroevolusi adalah perubahan frekuensi alelik suatu populasi yang terlihat dalam beberapa generasi. Kemudian yang keempat atau yang terakhir yakni makroevolusi. Makroevolusi disebut sebagai perubahan evolusioner skala besar yang memecahkan penghalang spesies dan dapat memunculkan spesies baru dan bahkan mempengaruhi kelompok taksonomi yang lebih tinggi, yakni genera, famili, dan lain sebagainya. Materi selanjutnya yakni penyimpangan equilibrium Hardy-Weinberg. Hukum Hardy-Weinberg menyatakan bahwa frekuensi alel dan frekuensi genotip dalam suatu populasi akan tetap konstan, yakni berada dalam kesetimbangan dari satu generasi ke generasi lainnya, kecuali apabila terdapat pengaruh-pengaruh tertentu yang mengganggu kesetimbangan tersebut. Pengaruh-pengaruh tersebut meliputi perkawinan tak acak, mutasi, seleksi, ukuran populasi terbatas, hanyutan genetik, dan aliran gen. Adapun syarat berlakunya asas Hardy-Weinberg yaitu yang pertama, setiap gen mempunyai viabilitas dan fertilitas yang sama. Kemudian yang kedua, perkawinan yang terjadi harus secara acak. Kemudian yang ketiga, tidak terjadi mutasi gen atau frekuensi terjadinya mutasi sama besar. Kemudian yang keempat, tidak terjadi migrasi. Dan yang kelima, jumlah individu dari suatu populasi selalu besar. Kemudian materi selanjutnya yakni mengenai pautan seks. Kromosom kelamin dibedakan atas kromosom X dan kromosom Y. Peristiwa terdapatnya gen dalam kromosom kelamin disebut terpaut seks atau sex linked. Gen-gen yang disebut gen-gen terpaut seks atau sex linked gen oleh karena kromosom X lebih panjang dari kromosom Y, jumlah gen-gen yang terpaut kromosom X lebih banyak daripada gen-gen yang terpaut kromosom Y. Pautan seks, sifat yang terpaut pada kromosom seks pada manusia dan beberapa hewan dibedakan menjadi kromosom X dan Y. Individu jantan memiliki kromosom XY, sedangkan individu betina memiliki kromosom XX. Dalam kromosom seks tersebut terdapat gen-gen yang mempengaruhi jenis kelamin individu. Kromosom Y berukuran sangat kecil dan berisi gen-gen yang mempengaruhi kelamin jantan, sedangkan kromosom X berukuran besar. Selain berisi gen yang mempengaruhi kelamin, juga berisi gen-gen lain yang mempengaruhi sifat tubuh. Gen-gen yang mempengaruhi sifat tubuh yang terpaut dalam kromosom seks ini disebut dengan pautan seks. Mungkin cukup sekian pembahasan dan penjelasan saya terkait prinsip genetika populasi. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam pembahasan kali ini. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.